kelima akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik dan penerapannya pada pembelajaran fisika. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik atau ilmiah merupakan suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah sehingga mampu mengkonstruk pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan pendekatan saintifik. Menurut Hosnan, yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membantu kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya, prinsip pendekatan saintifik. Menurut Hosnan, prinsip pendekatan saintifik yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self konsep. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan memotivasi pengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Kelebihannya di sini yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, pembelajaran melalui metode ini sangat ampuh dan pribadi karena menguatkan ingatan, pengertian, dan transfer. Yang ketiga, memunculkan rasa senang sebab tumbuhnya rasa ingin menyelidiki dan berhasil pada siswa. Yang keempat, menyebabkan siswa untuk melibatkan akal dan motivasinya sendiri pada kegiatan belajarnya. Yang kelima, membantu siswa memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Yang keenam, siswa dan guru sama-sama berperan aktif, mengeluarkan gagasan. Yang ketujuh, menganjurkan siswa untuk berpikir dan bekerja atas kemauannya sendiri. Yang kedelapan, mendorong siswa untuk berpikir intuisi dan merumuskan hipotesisnya dengan sendiri. Yang kesembilan, memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. Yang kesepuluh, keadaan saat belajar menjadi menyenangkan. Yang kesebelas, keadaan saat belajar menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. Yang ke-12, meningkatkan tingkat prestasi pada siswa. Yang ke-13, memungkinkan siswa memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang terakhir, dapat mengembangkan bakat individu. Selanjutnya, kelemahan dalam pendekatan saintifik. Yang pertama, tidak memberikan kesempatan untuk berpikir apa yang akan ditemukan. Yang kedua, pengajaran discovery lebih cocok mengembangkan pemahaman dibandingkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi
dirasa kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, harapan dari siswa dan guru menjadi buyar karena sudah terbiasa menggunakan cara yang lama. Yang keempat, tidak bagus untuk mengajar pada siswa yang jumlahnya banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkan masalah dan menemukan teori lainnya. Yang kelima, memunculkan ada kesiapan untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pintar, akan mengalami kesusahan berpikir dan mengungkapkan hubungan antara konsep dengan tertulis atau lisan, sehingga ketika gilirannya akan menjadi frustasi. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Di sini terdapat 5 langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama adalah mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan objek secara nyata. Siswa senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan objek yang akan diobservasi. Kedua, membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang diobservasi. Ketiga, menentukan secara jelas data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder. Keempat, menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. Kelima, menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan dengan mudah dan lancar. Dan yang keenam adalah menentukan cara dan melakukan pencatatan atau hasil observasi seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, perekam video, dan alat tulis lainnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Kegiatan menanya memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, perhatian siswa tentang suatu tema atau topik pembelajaran. Kedua, mendorong dan menginspirasi siswa untuk belajar aktif, serta mengembangkan pertanyaan dari diri dan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, sekaligus menyampaikan rancangan untuk mencari solusinya. Keempat, menstruktur tugas-tugas dan memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya atas substansi pembelajaran yang diberikan. Yang kelima, membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberikan jawaban logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Keenam, mendorong siswa dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan cara berpikir, dan menarik kesimpulan. Ketujuh, membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan. Kedelapan, membiasakan siswa berpikir spontan dan cepat. Kesembilan, melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah pengumpulan data atau mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, siswa dapat membaca yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian, atau aktivitas wawancara dengan narasumber, dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengasosiasi atau mengolah informasi atau menalar. Kegiatan mengasosiasi dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan.
Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan apa yang telah peserta didik pelajari. Kegiatan ini dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa tersebut. Selanjutnya di sini adalah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran fisika. Dalam hal ini, penerapan pendekatan saintifik dalam materi vektor. Di sini kita bisa melihat langkah yang pertama adalah mengamati atau observing. Di sini aktivitas guru adalah guru menyajikan media objek secara nyata yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian aktivitas siswanya adalah siswa melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak petunjuk yang telah disajikan oleh guru yang berupa media objek tersebut. Langkah yang kedua adalah menanya atau questioning. Aktivitas guru di sini adalah menyajikan permasalahan yang terjadi dan berupaya melibatkan siswa. Sedangkan aktivitas siswa adalah 1. Siswa mengajukan pertanyaan dari faktual sampai ke yang bersifat hipotesis. Kedua, siswa diawali dengan bimbingan guru sampai dengan mandiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengumpulan data atau exploring. Aktivitas guru di sini adalah 1. Guru menugaskan siswa untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber. Kedua, guru mengarahkan siswa dalam merencanakan aktivitas dan melaksanakan apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru memfasilitasi atau membantu siswa menggunakan bahan dan peralatan. Sedangkan aktivitas siswanya adalah 1. Siswa menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang diajukan. Kedua, siswa menentukan sumber data, baik itu berupa benda, dokumen, buku, atau melalui eksperimen. Yang ketiga, siswa mengumpulkan data. Langkah yang keempat adalah mengasosiasi atau associating. Di sini aktivitas guru yang pertama adalah guru melatih siswa untuk menentukan data yang relevan dengan yang tidak relevan. Yang kedua, guru melatih siswa untuk memberikan argumen atau data yang utuh terhadap temuan atau data yang diperoleh. Sedangkan aktivitas siswa 1. Siswa menganalisis data dalam bentuk membuat kategori serta menentukan hubungan data atau kategori. Yang kedua, siswa menyimpulkan data dari analisis data. Yang kelima atau langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan atau communication. Di sini aktivitas guru adalah guru melatih siswa untuk berkomunikasi, menemukan konsep ketika menyampaikan informasi yang ditemukan dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainnya. Sedangkan aktivitas siswanya adalah siswa menyampaikan konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar, atau media lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 terkait dengan pendekatan saintifik